Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Timbangan Allah besok itu hak. Alatnya hak, yang menimbang hak. Faman thaqulat mawazinu, orang yang amal baiknya melebihi perbuatan yang tidak baik, faulaika humul muflihun. Itulah orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan balasan dari amalnya. Waman khaffat mawazinuhu, sebaliknya orang yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Mereka itulah yang khasiru, yang merugikan dirinya sendiri dan dulu zalim kepada dirinya sendiri. Anna mizana ba'di bani Adam kada yakhiffu bil hasanat fayudha'u fihi rikum maktubum fihi la ilaha illallah fayathkul. Dulu pada dasarnya timbangan amal manusia itu tidak berat. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, di timbangan amal manusia itu ditulis, ditambahi dengan ketika kita di dunia suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menjadi beratlah timbangan manusia itu. Ini diantaranya ada di dalam Ahmad juz 2 halaman 221 atau di dalam Fathul Bari juz 13 halaman 430 sampai 443. Faqad ulima anna dzalika yarji'u ila wazni ma kutiba fihi al-a'mal la nafsal a'mal. Ini pelajaran bahwa kita harus banyak-banyak berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi najwa
qala sami'tuhu yaqul yudnal mu'minu min rabbih yawmal qiyamati hatta yudha alaihi kanafuhu fayuqarriruhu bidunubihi fayaqulu hal ta'rif fayaqulu ay rabbi a'rifu qala fa inni qad satartuha alayka fid dunya wa inni awfiruha lakal yawma fayu'ta sahifatu hasanatihi. Waktu kita dihadapkan kepada Allah, besok itu diperlihatkan perbuatan kita sekecil apapun. Lalu ditanyakan kepada kita, apa benar Anda dulu pernah melakukan dosa ini dan dosa itu? Ini catatannya, ini rekamannya, ini foto-fotonya. Karena memang illa ladaihi raqibun atid. Akhirnya hamba itu mengaku, betul ya Allah, kami dulu pernah melakukan dosa ini dan itu. Aku menutupi dosa-dosamu di dunia, qad satartuha 'alaika fid dunya, dan sekarang di akhirat aku memaafkannya. Wa inni aufiruha lakal yaum. Fayu'ta sahifatu hasanatihi. Kemudian kekurangannya dimaafkan oleh Allah, ditutupi di dunia. Ini amal baikmu, catatannya dan pahalanya. Wa ammal kuffaru wal munafikun, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik sebaliknya. Fayunada bihim ala ru'usil khalaiki haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Maka mereka itu ya diperlihatkan semua kekurangannya dan dibalas dengan perbuatan yang setimpal. Itulah Bukhari 2441, 6070, 7514, Muslim 2768, Ahmad juz 2 halaman 74, Ibnu Majah 183, Ibnu Hibban 7355. Menurut sahabat Abdullah bin Amrin, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki. Itu bisa fayanshi, bisa fayanshu. Fayanshuru alaihi tis'atu wa tis'una sijillang, kullu sijillim maddal basar, thumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala hal tunkiru min hadha syai'an. Besok itu di waktu pemeriksaan, catatan perbuatan manusia itu banyak dan panjang sekali. Diperlihatkan sejauh mata memandang. Begitu ditanya, apa betul Anda dulu pernah melakukan perbuatan tidak baik seperti ini? Betul ya Allah. Fayaqula ya la ya Rabb. Fayaqulu adzalamatka katabati, bisa dibaca katabati, bisa dibaca kitbati. Al-hafidhun fayaqul la. Apakah catatan malaikatku ini salah? Atau malaikatku ini zalim, yang mencatat yang zalim, atau catatannya yang salah? Tidak ya Allah, benar semua itu. Summa yaqulu alaka udhrun. Apakah kamu mau menyampaikan alasan? Ya tentu kalau saat itu mana bisa. Karena semuanya bersaksi anggota tubuh kita, apalagi tangan dan kaki. Alaka hasanah fayahabur rajul fayaqulu la fayaqulu bala.
Apakah kamu punya nilai kebaikan? Pernah melakukan kebaikan waktu di dunia? Perasaan belum ya Allah. Fayaqulu bala innalaka indana hasanat wa innahu la dhulma alaika al-yawm fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada catatan, kamu pernah dulu mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi zikir ini menambah nilai catatan baik kita dan memperberat timbangan amal baik kita. Fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat. Fayaqul innaka la tuzlamu fatudau sijillat fi kaffati wal bitaqatu fi kaffah atau kiffah fatoshat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Ini semua anjuran ya. Kalau sijillat itu catatan tentang perbuatan buruk, itu sijillat. Kalau bitokoh itu catatan amal baik. Ini pelajaran. Kita berangkat dari Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Agar kita banyak berzikir. Sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak berzikir. Sebut nama-nama Allah Asmaul Husna. Kalau darurah, maka sebut sebagai mewakili semua nama-nama Allah itu Allah, Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, maka itu mewakili paling tidak yang Asmaul Husna itu. Ketika disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita itu ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung, Maha Pemberi, dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Kalau bukan karena amal ibadah, doa, zikir, infak, perbuatan kalian, maka Allah sudah tidak akan pernah memperdulikan kalian. Ini satu sisi, Allah tetap peduli, cuma kita ini tidak mau. Ini anjuran agar kita rajin berbuat baik, beribadah, berzikir. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Kalau bukan karena kepedulian dan kasih sayang Allah, kita udah lama hancur. Al-Furqan ayat 77. Idza khaffat hasanatul mu'minin akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaqah kal anmulah fayulqiha fi kiffatil mizan al-yumna allati fiha hasanatuhu fatarajahul hasanat fayaqulu dzalikal abdul mu'minu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam bi abi anta wa ummi ma ahsana wajhaka wa ma ahsana khalqaka faman anta fayaqulu ana muhammadun nabiyyuka wa hadhihi salawatuka allati kunta tusalli alayya qad wafaituka ahwaja ma takunu ilaiha. Ada cerita kalau tadi kalimat la ilaha illallah Muhammad wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh atau Muhammad Rasulullah itu sangat membantu memperberat timbangan catatan amal baik kita,
maka juga bersolawat. Ini di Ad-Dur Al-Mansur, juz 3, halaman 131. Kalau tafsir Al-Qurtubi, juz 7, halaman 149 di sebelah kiri, di bawah. Dan ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika kita mencoba memahami, menafsirkan, menggabungkan ayat, satu ayat dengan ayat, menjelaskan penjelasannya, maka kita harus berdasarkan Al-Quran dan bagaimana pemahaman Nabi terhadap ayat itu dan pelaksanaan Nabi, pengeterapan Nabi terhadap ayat itu, lalu bagaimana pendekatan dan pemahaman para sahabat, sampai kepada para ulama dan kita. Sehingga kita terhindar dari memahami ayat itu berdasarkan ijtihad atau pemahaman kita pribadi. Ya Jibril zin bainahum farudda min ba'din ala ba'd qala wa laysa thamma dhahab wala fidda fa in kana lidh-dhalimi hasanatun uhida min hasanatihi farudda 'ala al-madlum wa illam takul lahu hasanat uhida min sayyi'atil madlum fatuhmala 'ala adh-dhalimi fayarji'u ar-rajul wa 'alayhi mithlul jibal. Ini pelajaran supaya kita jangan pernah menzalimi, karena pahala kita kalau menzalimi diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Apabila nilai pahala kita sudah habis, maka dosa orang yang kita zalimi akan dilimpahkan kepada kita, sehingga bertambah banyak beban dosa kita. Annallah Ta'ala yaqul yawmal qiyamati ya Adam ibris ila janibil kursi indal mizan wanzur ma yurfa'u ilayka min a'mali banik faman rajjaha khairuhu ala syarrihi mithqala habbah falahul jannah wa man rajjaha syarruhu ala khairihi mithla habbatin falahun nar hatta ta'lama anni la u'adzibu illa zaliman. Jadi kalau catatan amal kita lebih sedikit saja dari amal yang tidak baik, itu insya Allah sudah kabar baik, insya Allah kita termasuk ahli surga. Demikian juga kalau tadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu salawat Allahumma salli ala Muhammad atau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil, salawat itu sangat berguna. Lalu penjelasan mengakhiri Al-A'raf ayat 9 ini di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan mengutip suatu ungkapan bahwa amal seorang anak itu juga sangat bermanfaat bagi orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Jadi wanzur ma yurfa'u ilaika min a'mali banik. Coba lihat sekarang catatan anak-anakmu. Nah, ini pelajaran. Ini berangkat dari Al-Quran juga, surah An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kita lahir dari rahim ibu, maka ibu berhak mendapatkan nilai kebaikan yang kita lakukan. Demikian juga bapak.
Kembali lagi, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9 itu penafsirannya diantaranya adalah, jadi timbangan besok itu hak. Yang menimbang adalah hak. Yang ditimbang adalah amal kita, benar apa tidak, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah apa tidak. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak. Penafsiran Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 8, wal waznu yawma idzinil haqq. Qurannya satu, tapi penafsiran yang ada itu berbeda-beda. Oleh karena itu terjadi perbedaan penafsiran dari zaman dulu sampai sekarang. Dari para sahabat di zaman Nabi tidak ada perbedaan tentang penafsiran karena semua bertanya kepada Nabi dan mengacu kepada penjabaran Nabi. Begitu di zaman sahabat sampai sekarang terjadilah perbedaan pemahaman penafsiran ijtihad suatu ulama, suatu ayat. Asalkan ijtihad tadi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa menghargai. Penafsiran Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 8, wal waznu yawma idzinil haq, adalah menurut jumhurul ulama, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut para sahabat sampai sekarang, itu seperti yang dijelaskan dibaca dari tadi. Tapi kalau penafsiran Al-A'raf ayat 8, wal waznu yawma idzinil haqq, menurut orang ingkar sunnah, ini sebagai neraca timbangan itu hanya Quran. Jadi as-sunnah itu, perbuatan Nabi itu tidak sebagai neraca timbangan besok. Nah, pertanyaannya, lalu orang ditanya, kamu sholat duhur, sholat. Berapa rakaat? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, 8. Karena yang menjelaskan sholat duhur 4 rakaat itu as-sunnah. Bahkan itu sunnah fi'liyah. Dan itu tidak diakui oleh orang ingkar sunnah, jadi hanya ditimbang menurut Al-Quran. Di Al-Quran hanya suruh sholat duhur. Tidak dijelaskan sholat duhur 4 rakaat, berdirinya begini, ruku, tumak ninah, i'tidal, segala macam bacaannya seperti ini. Itulah batal atau rusaknya pemahaman orang ingkar sunnah itu di situ. Dan yang paling lucu, Nabi itu sudah tidak ada. Para sahabat tidak ada. Dia tidak menerima hadis qauliyah yang tertulis seperti di Bukhari, di Muslim itu, sama dia kalau sesuai dengan nafsunya diterima, kalau tidak sesuai dengan nafsunya tidak diterima. Dia hanya mengakui sunnah fi'liyah, itu pun kalau sesuai dengan nafsu dia. Contohnya sunnah fi'liyah, praktek Nabi yang dilakukan dan disaksikan dan diikuti, dipraktekkan oleh para sahabat, tidak diakui oleh orang ingkar sunnah, adalah rajam. Rajam itu bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah ucapan Nabi. Tidak hanya sunnah ucapan Nabi saja, tapi itu praktek qauliyah, praktek Nabi. Tapi diingkari. Jadi orang ingkar sunnah itu, kalau dia itu tidak sesuai dengan nafsunya, mereka ingkari. Nah, menurut dia, kalau sunnah fi'liyah diterima, itulah tidak konsisten di situ orang ingkar sunnah itu. Nah, sekarang mudah begini, cara mengecek kerusakan cara berpikirnya orang ingkar sunnah. Nabi sekarang sudah tidak ada. Sahabat sekarang sudah tidak ada. Tabi'in sudah tidak ada, sudah wafat. Anda sholat ngikuti siapa? Kalau tidak berdasarkan sunnah yang tertulis di dalam berbagai hadis, termasuk Bukhari dan Muslim. Tahu dari mana coba?
Guru Anda sudah meninggal, kakek Anda sudah meninggal, orang tua Anda sudah meninggal. Dari mana coba? Kok bisa dia mengingkari sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, tulisan-tulisan, sabda-sabda Nabi yang ada di Bukhari dan Muslim dan di semua kitab? Mau sholat macam apa dia? Coba. Itu yang turun-temurun. Iya, turun-temurun itu kan orang berbeda-beda. Orangnya sudah tidak ada dan berbeda-beda. Untuk membuktikan nih benar apa tidak, mau dikembalikan kemana? Sedangkan di Al-Quran tidak dirinci. Apa benar sholat zuhur itu 4 rakaat? Tidak ada di Al-Quran itu. Adanya di dalam As-Sunnah itu. Adanya di dalam Al-Hadis itu. Berarti diragukan kalau yang tertulis itu. Berarti diragukan bahwa zuhur itu 4 rakaat. Luar biasa. Sama saja dengan Quran. Andai saja kita berpatokan hanya kepada orang yang hafal Quran, lalu Quran itu tidak ditulis, bisa dibayangkan. Oleh karena itu Al-Quran dipaksa untuk ditulis. Meskipun penulisan Al-Quran itu bid'ah luar biasa. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu ketika sahabat diajak untuk menulis, bagaimana saya harus menulis? Karena dulu kepinginnya itu dihandalkan atau dinomorsatukan hafalan. Betul memang, hafalan itu sangat penting dan perlu. Menulis nomor sekian. Tapi ada betulnya ditulis itu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau nggak ditulis, maka untuk mencocokkan antara hafalan sebagai pembuktian dengan tulisan itu dari mana? Sedangkan orang bisa bohong dengan kata-kata, dengan perbuatan. Begitulah orang kalau benci sekali terhadap as-sunnah. Sekarang orang ingkar sunnah itu dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, macam-macam. Mohon maaf ya, padahal cara baca Qur'annya, ya begitulah. Jadi Quran dipelajari sendiri, dipahami sendiri, diputus-putusin sendiri. Apalagi as-sunnah hadis. Karena bencinya luar biasa dia. Dan bohongnya dia nggak bertobat-tobat. Enggak, sahabat Nabi nggak pernah ngajarin hadis. Itu jangankan Ustadz Kiai, anak TK aja ketawa. Bagaimana tidak? Nabi ngejedok, Nabi hidup itu namanya as-sunnah itu. Quran ya Quran, Nabi Nabi. Penjelasan dari Al-Quran yang dijelaskan Nabi itu namanya as-sunnah. Apa Nabi memang nggak pernah hidup sehingga as-sunnah nggak ada? Jadi yang dipaparkan, diajarkan Nabi itu adalah Al-Quran, penjabaran itu as-sunnah. Dan itu ada Nabi, yang menghidupkan adalah Allah, yang memerintah adalah Allah, dan ditulis oleh semua sahabat. Cuma penulisannya dulu tidak boleh dalam satu lembar yang sama. Semua orang tahu sedunia itu. Hanya orang ingkar sunnah sama Syiah, sama Khawarij, sama Haruriyah saja yang tidak mengaku itu. Orang di kitab itu semua ada kok itu. Tapi kebohongan luar biasa. Dan dia selalu beranggapan bahwa Sayyidina Umar pernah mukul sahabat Abi Hurairah. Bohong lagi itu. Oh, Siti Aisyah pernah mengkritik sahabat. Kan itu Siti Aisyah. Anda siapa? Lagian itu bukan kritik, sifatnya itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memberikan informasi begini kedudukannya. Karena kelihatannya kalau pakai bahasa mengkritik itu sepertinya membuka peluang terjadinya salah paham, kira-kira begitulah. Atau atas bawah antara sahabat. Kalau enggak pakailah bahasa yang tawadhu gitu loh. Siti Aisyah saja mengkritik para sahabat. Lah Anda siapa? Ulama aja belum. Belum lah, belum. Mau ngaku sahabat. Ya sopan santun dikit lah. Jadi kami ulangi ya. Jadi wal wasnu yauma idzinil haq, sederhana. Jadi timbangannya itu hak benar, yang menimbang, yang memutuskan, undang-undangnya benar, hakimnya juga benar, Allah Subhanahu wa taala. Itu besok adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti penafsiran orang ingkar sunnah. Yang sebagai timbangan itu hanya Quran, as-sunnah itu nggak ada, nggak pakai. Lalu kita makan, minum, beristri, segala macam. Kan Allah tidak beristri.
Bagaimana caranya beristri, berkeluarga, menyekolahkan anak, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Itu kan dipraktekkan semua oleh Nabi. Nah, kita ini sesuai dengan praktek Nabi apa tidak ketika mempraktekkan Al-Quran? Oh ya, tentu prakteknya nggak mungkin bertentangan. Yang mengatakan bertentangan apa tidak dengan Al-Quran, itu bukan Anda. Man antum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'. Siapa Anda kok bisa ngaku Quran itu? Siapa Anda kalau dibandingkan Nabi, sahabat? Murid Allah yang nomor satu itu kan Nabi. Loncat sobek kaki kita. Mbok ya dihargailah. Bagaimana Al-Quran menurut Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Luar biasa. Jadi silahkanlah, memang pemahaman berbeda, kita nggak usah bermusuhan, cuma sekedar menjelaskan agar manusia paham. Oh, ini Quran menurut penafsiran pada umumnya jumhur ulama dari zaman Nabi, pemahaman Nabi kira-kira begini sampai ke bawah. Kalau orang yang ingkar sunnah, cara penafsiran sekarang seperti ini. Begitu aja. Kita tetap jaga kerukunan, saling menghargai, yang penting kita tahu. Oh, cara penafsirannya orang ingkar sunnah itu seperti ini. Selesailah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Qalilan ma tashkurun. Allah menempatkan manusia di tempat yang sangat tepat. Di bumi. Di bumi itu mudah, kehidupan, tidak semahal dan sesulit kalau hidup di luar angkasa. Cari kehidupan di sana yang sejuk, tidak kering, tanah yang mengandung air. Jadi disitulah ma'ayish, ada kehidupan. Apabila kita tinggal di suatu tempat, kehidupan sulit, tanaman sulit, air sulit, ke pasar sulit, pendidikan sulit, ibadah sulit, dengan tetangga sulit, itu berarti kita oleh Allah disarankan untuk cari tempat yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Itu yang dimaksud ma'ayish. Oleh karena itu namanya istri Nabi itu salah satunya adalah Siti Aisyah. Karena dimanapun ada Siti Aisyah, situasi rumah tangga menjadi hidup tenang, tentram, bahagia. Jadi tidak serem. Waja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Al-A'raf ayat 10. Ada teman kami ngirim WA. Di WA itu kata satunya, sulit hidup di zaman penjajah. Lalu kata teman satunya itu, ini kami bercerita tentang isi WA teman-teman kami, alumni Tebu Ireng. Kata satunya, sulit hidup di zaman penjajah. Kata satunya, di zaman penjajah, penguasa penjajah tapi ngasih BLT katanya. Maksudnya meskipun penjajah tapi ngasih BLT, mungkin begitu maksudnya. Sebenarnya begini, BLT itu dari mana bantuan itu? Kan itu bukan dari uangnya Nganu. Itu dari uangnya rakyat itu. Dari pajak. Jadi bukan dari kantongnya si Nganu itu. Lagi pula begini ya. BLT atau bantuan yang diterima oleh sebagian rakyat itu tidak seberapa nilainya kalau dibanding dengan berbagai pajak dan pungutan. Coba lihat. Ngurus apa aja yang nggak dipajakin coba. Sampai ibu-ibu mau beli sembako saja itu mau dipajakin.
pendidikan mau dipajakin. Sebenarnya memang sudah berjalan itu. Mungkin lama-lama nafas juga dipajakin karena bernafas di suatu kekuasaan daerah, Masya Allah. Jadi motor setiap tahun, mobil, tanah, isi HP, listrik, semua dipajakin. Bantuan pun kadang-kadang masih disunat. Jadi antara bantuan BLT dengan pajak sana, pajak sini, kontrakan mahal, orang sakit mau ke rumah sakit nggak mampu karena mahal. Kalau orang miskin jangan sakit, sekolah mahal. Apa yang tidak mahal? Lalu apa yang bisa meringankan rakyat itu apa? Jadi ketika berbicara antara hidup di lingkungan penjajah dan BLT, lalu kami ingat kepada Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun, wahai Firaun, Anda merasa telah membantu atau Anda merasa telah berbuat baik kepada rakyat. Padahal sebaliknya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Kamu merasa telah berjasa kepada aku karena aku telah mengikuti keluargamu selama sekian tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Dari kecil sampai umur 18 tahun. Tapi di sisi yang lain, kamu perlu sadar, kalau bukan karena ulah kamu membunuh setiap bayi, saya tidak akan pernah sampai ke rumah kamu. Saya sampai ke rumah kamu karena ibu saya khawatir saya sebagai bayi waktu itu khawatir dibunuh. Karena kamu takut kepada mimpinya setiap bayi laki-laki dibunuh. Takut mengambil kekuasaan kamu. Karena kamu mau berkuasa sampai 3 periode. Jadi pertama saya sampai ke rumah kamu dan kamu mendidik saya, sebenarnya terbalik. Saya yang mendidik Anda. Supaya Anda bisa mencontoh. Anak bayi, anak kecil saja beriman. Berlaku menghargai orang lain. Sedangkan kamu memperbudak orang lain. An abatta bani Israil. Ini satu sisi jawaban Nabi Musa. Jawaban yang kedua, kamu merasa telah berbuat baik kepada saya, tapi tidak seberapa nilainya terhadap pengkhianatan kamu dan penistaan kamu kepada semua rakyat Bani Israel. Saya tidak mungkin bahagia di atas penderitaan orang-orang Bani Israel. Jangan karena kamu merasa berbuat baik kepadaku atau aku telah menerima kebaikan kepada kamu, lalu aku diam melihat kesengsaraan Bani Israel terhadap tindakan kamu kepada Bani Israel. Kita tahu bahwa Bani Israel ini karena berbeda pilihan, berbeda kasta dengan Kibeti, dengan Fir'aun dan teman-temannya, mereka selalu dibully oleh buzernya Fir'aun, bahkan dicari-cari kesalahannya, ditangkap, diusir, kalau perlu dibunuh. Luar biasa memang. Masalah yang kecil, prokes, dicari, dituntut bertahun-tahun, didenda berjuta-juta. Sedangkan yang jelas-jelas membunuh orang di kilometer 50, bukan 1 orang, 6 orang, dianggap, Masya Allah, jangankan dituntut di pengadilan, dihukum enggak, karena dianggap komparatif. Dan belum jelas itu beritanya seperti apa. Yang jelas masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibesarkan.
Itu terjadi di suatu tempat, di suatu negara. Di sana saya nggak tahu di mana. Jadi coba cek dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 16 sampai paling tidak 22. Jangan pernah diputar balikkan ya, bahwa Nabi Musa itu orang yang lemah lembut, ngadepin Fir'aun. Tidak. Waktu lemah lembut, waktu tegas Nabi Musa. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu. Coba lihat di dalam Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 16 sampai 22. Sanagih kamu, adepin tu Fir'aun. Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin. An arsil ma'ana bani Israel. Fir'aun, tolong lepaskan tahanan politik. Jangan Anda menuntut, mencari-cari kesalahan hanya orang karena beda. Beda pilihan, beda pendapat, lalu Anda menghukumnya. Lepasin itu tahanan politik. An arsil ma'ana bani Israel. Lalu Fir'aun mengundat-undat jasanya karena dia merasa berjasa. Padahal kenyataannya tidak. Sebenarnya penyiksaan di balik jasa atau jasa, tapi di dalamnya sebenarnya penyiksaan. Qala alam nurabbika fina walidau walabista fina min umrika sinin. Kenapa kamu kok berani kepada saya, wahai Musa? Bukankah kamu tinggal bersama kita dulu waktu kamu masih kecil? Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Lalu dicari-cari kekurangan Nabi Musa. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin. Kalau saya ikut cara berpikir dan membenarkan tingkah laku kamu Firaun, kami termasuk orang-orang yang dhalin juga kalau begitu. Tersesat juga. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Memang waktu itu saya, karena saya sendiri, kalau bahasa kita, karena saya masih lemah, kalau dia kuat tidak akan terjadi begitu. Tapi karena memang jumlahnya masih sedikit, kita tahu kekuatan Fir'aun, pasukannya, partai koalisinya, luar biasa. Jurus mabok kalau biasa. Jadi semuanya kue ini dibagi-bagi agar mereka itu bebas dari tuntutan hukum nanti. Kue dibagi-bagi. Itu yang dimaksud jurus mabok. Kekuasaan, semuanya dijadikan direksi. Para buzzer-buzzer ini, para pendukung yang mendiamkan kebatilan ini dikasih. Kasih direksi ini, direksi ini. Pokoknya kue dibagi-bagi. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukma. Aku menghindar sejenak, mundur selangkah tapi untuk maju 1000 langkah. Betul. Begitu beliau menghindar ke Madian, maka nanti setelah selesai nyusun kekuatan, merasa sudah sehat, maka dia kembali lagi ke Mesir. Itu di sekitar Palestina itu. Wa tilka ni'matun tamunnuha fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Jadi jawaban sederhananya kembali kepada masalah, jangan karena merasa berbuat baik lalu atau kita telah berhutang budi kepada seorang lalu kita membiarkan ketidakbaikan seseorang itu. Padahal itu sangat membahayakan orang lain dan orang banyak. Ya intinya kita jangan enak sendiri, jangan membiarkan kemaksiatan, jangan mudah disogok, jangan mudah diberi permen. Bukan berarti ketika kita berjasa lalu kita bebas melakukan penistaan dan lain sebagainya. Itu penjelasan bisa dicek di dalam Tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Halaman Tafsir Al-Jauzi halaman 940 di sebelah kanan di tengah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-10 dari atas. Anna Fir'auna akhadha amwala Bani Israel. Jadi Fir'aun itu dulu dan koalisinya itu membuat undang-undang sehingga perpajakan di zaman Fir'aun itu luar biasa. Sudah rakyat disuruh bekerja paksa, kerja rodi. Keduanya kalau toh di situ dikasih bayaran yang tidak menentu, jadi di situ murah sekali di situ orang bekerja itu. Artinya tidak dihargai. Kalau toh dihargai sangat murah, tapi di sisi yang lain Fir'aun mengutip pajak. Pajaknya luar biasa. Ya seperti sekarang aja, apa jadi pajak. Ya nggak imbang antara BLT, sudah BLT-nya dari rakyat, dia mengaku dari kantongnya Hanu, padahal nganu nggak nganu. Jadi Fir'aun itu dulu mempajakin rakyatnya itu dengan berbagai cara. Jadi sepertinya membantu, tapi di sisi yang lain dicekik. Anna Fir'auna akhadha amwala Bani Israel, bahkan wasta'badahu. Dia itu Istakbada itu dibuat kasta. Keduanya sama dia dibuat sekat. Siapa yang berbeda pilihan dengan Firaun, maka akan dihancurkan oleh Firaun. Kaifa tamunnu alayya bitarbiyah wa qad ista'badta qaumi. Kata Nabi Musa, kamu jangan menghitung-hitung kebaikanmu kepadaku. Toh sebenarnya aku nggak mau kumpul sama kamu. Tapi karena saya dari kecil suruh dakwah kepada rumah tangga kamu, ya sudahlah. Wa qad ista'badta qaumi. Toh andai saja kamu pernah baik kepadaku, tapi di sisi yang lain kamu telah menginjak-injak harga diri kaum Bani Israel. Wa man uhina qaumuhu faqad dzallah. Faqad habita ihsanuka bita'bidika qaumi. Nilai kebaikanmu andai saja ada itu tidak seberapa dibanding pengkhianatanmu kepada Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu pembelaannya kepada orang meskipun beda agama. Jadi Nabi Musa waktu membela itu tidak melihat kamu beragama Islam atau bukan. Yang jelas orang yang terzalimi dibela oleh Nabi Musa. Yang terakhir, hadis Bukhari 1406. Kalau bisa, coba biasakan seperti di universitas itu. Apabila kita beli buku, kalau buku itu setiap kata ada footnote-nya, ada marjiknya atau marajiknya, ada footnote. Dari mana dia mengambil kata-kata, dari buku apa, halaman berapa, judulnya apa, bunyinya seperti apa. Maka kalau dia pengambilan pemahaman, ijtihad, penafsiran, pemahaman, atau apa saja namanya, itu ada pengambilannya, footnote-nya, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa dipercaya. Demikian juga sebenarnya orang ngaji, orang ceramah. Kalau dia itu hanya sekedar pemahamannya sendiri, ya itu bisa diterima, bisa ditolak satu sisi ya. Tapi lumayan, yang penting jangan menyalahkan orang. Tapi kalau seperti orang ingkar sunnah, dia kan tidak mau. Dengan sunnah aja nggak mau, apalagi kitab yang lain. Jadi dia itu baca Quran, pokoknya baca sendiri, pahami sendiri, karena dia kan nggak mau kan memahami suatu ayat berdasarkan pemahaman Nabi, sahabat, tabiin, tabiin ulama, nggak mau. Karena manusia itu bisa salah katanya. Kalau dia mungkin Tuhan dia. Dia mungkin Tuhan, jadi nggak pernah ngaku salah. Padahal Qurannya satu. Cuma orang sedunia itu ada kalanya berbeda-beda cara memahaminya. Disitulah butuh ketawaduan kita. Bagi orang ingkar sunnah, dia nggak akan pakai ini pemahamannya menghubungkan ini, mengatakan begini berdasarkan berurutan, berdasarkan Al-Quran ayat ini, pemahaman Nabi prakteknya begini, terus sahabat begini. Dia nggak mau. Jadi langsung saja dia baca pemahamannya begini, menurut
Ya menurut dia lah. Dia kan ngaku Tuhan dia. Di dalam hadis Bukhari 1406, marartu birrabdah. Aku, kata Zaid bin Wahab, seorang tabi'in, aku melewati tempat namanya Rabdah. Rabdah itu sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Di situ tempat itu sebenarnya sangat tidak layak ditempati orang pada umumnya, apalagi di situ sahabat Nabi, seperti sahabat Abi Dzar. Karena sahabat Abi Dzar ini orangnya terhormat, ilmunya banyak, betul-betul orang baik lah. Cuman karena sahabat Abi Dzar ini, seorang yang alim ini, sahabat Nabi ini, berselisih dengan oknum pejabat, maka beliau akhirnya mengalah, tinggal di tempat itu. Jadi beliau mengalah. Beliau tidak tinggal di Syam dan beliau tidak tinggal di Madinah. Karena beliau waktu tinggal di sana dimohon agar pindah dari Syam. Yang menyuruh adalah Muawiyah. Beliau waktu itu khalifahnya sahabat Utsman di Madinah. Lalu kirim surat Muawiyah kepada sahabat Utsman agar Abi Dzar ditempatkan jangan di Syam, tapi disuruh di tempat lain. Lalu ditanya kenapa terjadi perselisihan. Rupa-rupanya betul terjadi perselisihan. Karena waktu itu sahabat Abi Dzar mengingatkan agar orang ini jangan terlalu asik dengan uang dan jabatan. Tapi memang kita harus menguasai harta, dunia, dan jabatan itu. Tapi jangan untuk ditumpuk. Tapi bagaimana hasilnya itu untuk mensejahterakan semuanya. Dan untuk membantu semua orang Syam dan orang di luar Syam. Begitulah ceramah sahabat Abi Dzar di Syam. Lalu sampailah ceramah sahabat Abi Dzar ini ke telinga sahabat Muawiyah. Maka sahabat Muawiyah tidak suka ceramah seperti itu. Biasalah. Ulama yang lurus itu memang ada yang berselisih dengan oknum pejabat. Ya kalahlah. Ulama yang lurus nih kalah kalau berhadapan dengan oknum pejabat itu. Ya, dari dulu itu. Biasanya yang selamat itu yang model-model Nasakom itu, nasional, komunis dan agamis. Kalau dulu mungkin darurat ya terjadilah Nasakom. Tapi kalau sekarang ada Nasakom lagi, ya wallahu a'lam. Jadi sahabat Abi Dzar ini akhirnya ngalah tinggal di Rabdah. Ada seorang tabi'in yang tahu, akhirnya tanya, kenapa kamu kok sampai begini nasibmu? Kata sahabat Abi Dzar, nggak apa-apa saya mengalah. Yang penting masyarakat aman, damai, tentram. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan pertolongan. Kira-kira begitu. Jadi faidan ana bi Abi Dzar radhiyallahu an. Karena sahabat Abi Dzar itu tinggal di Rabdah dan meninggal di sana nantinya. Fakultu lahu ma anzalaka manzilaka hada. Kenapa kamu kok tinggal di sini wahai sahabat Abi Dzar? Mestinya kan kalau nggak di Syam di Madinah gitu loh. Yang kehidupannya. Jadi ini satu pelajaran juga ya. Jangan terlalu kita tinggal di suatu pengasingan. Kasihan kita, kasihan keluarga kita. Ini satu sisi ya. Jadi tetap aja kita berjuang apa adanya. Qala kuntu bisyam. Aku di Syam, kata sahabat Abi Dzar. Fakhtalaftu, maka aku berbeda. Ana ya aku wa Muawiyah. Fakhtalaftu, maka ana wa Muawiyah itu. Aku bersama Muawiyah itu berbeda. Muawiyah waktu itu pejabatnya, gubernur di kota Syam. Fahtalaftu, maka berbeda siapa aku. Isinya aku itu ana ya Muawiyah. Ana ya aku sahabat Abi Dzar wa Muawiyah itu dan Muawiyah. Berbeda dalam masalah apa? Fi walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. At-Taubah 34. Tentang pemahaman penafsiran Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Kata Muawiyah, ayat ini untuk orang kafir.
Kata sahabat Abi Dzar, ayat ini bisa saja untuk orang Islam yang tidak berzakat. Jadi jangan terlalu eman dengan harta, jangan terlalu pelit, tapi tetap terukur, harus dibagi-bagi, jangan ditumpuk sebanyak-banyaknya, sedangkan masih banyak orang yang sangat membutuhkan di sekelilingnya. Orang yang menimbun ad-dhahab kepada emas, wal fiddah dan perak, wala yunfikunaha, dan tidak menginfakkannya fi sabilillah. Kalau fiddah saja tidak diinfakkan, apalagi dhahab. Kalau perak saja nggak dibagi, apalagi emas. Kalau harta yang remeh saja tidak dibagikan, apalagi harta yang sangat berharga. Kenapa? Itulah wala yunfikunaha. Hanya kembali kepada fiddah. Al-Quran itu sangat jeli ya. Fi sabilillah. Dan dia mestinya berinfak untuk mencari keridhaan Allah. Fabashirhum, bagi orang yang tidak berinfak, maka dia harus diberikan kabar gembira bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat memedihkan. Qala Muawiyah, kata Muawiyah, nazalat fi ahli kitab. Untuk ahli kitab, fakultu, maka aku menjawab, kata sahabat Abi Dzar. Jadi ini pelajarannya, orang yang ulama yang faham, itu pada dasarnya nggak boleh diam. Jawab dengan seperlunya, tanpa harus bermusuhan. Oleh karena itu, apabila ulama, orang yang faham, berada di sebuah kekuasaan, biasanya dia nggak bisa ngomong lurus, rikuh, nggak bisa berkutik. Karena merasa dia dibayar setiap bulan. Kalau dia ngomong lurus, nanti dicopot dari kedudukannya, dari kesempatannya untuk menyampaikan itu di tempat itu. Maka ulama yang lurus, dia harus tetap menyampaikan dengan berbagai cara, tanpa harus bermusuhan. Nah, karena besok ditanya di hadapan Allah, kamu udah nyampein belum? Jadi kalau ada kemaksiatan, ada pemahaman ayat yang tidak benar, mesti disampaikan. Seperti pemahaman orang ingkar sunnah itu pada dasarnya nggak benar itu. Bacaannya nggak benar, pemahamannya nggak benar. Cuman kita nggak butuh ribut. Sampaikan saja jawaban kita kalau perlu dalam hal-hal tertentu. Tapi nggak usah ngurusin orang ingkar sunnah terus, biarin aja. Itu kan masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Biarinlah, itu terserah, itu pilihan mereka. Jadi kita tetap jaga ketawaduan, jaga kerukunan, tapi kita nggak wajib mengikuti ijtihad dan pemahaman mereka. Kata Muawiyah, nazalat fi ahli kitab, fi ahli kitab. Fakultu nazalat fina wa fihim. Kata sahabat Abi Dzar, itu untuk kita juga yang orang pelit. Fakana baini wa bainahu fi dzaka. Nah, itulah perselisihan kami, awal perselisihan kami. Wa kataba ila Utsman. Kemudian Muawiyah ini merasa punya backing, dia lapor kepada sahabat Utsman, khalifah sahabat Utsman di Madinah. Anhu yashkuni, melaporkan siapa mereka nih kepadaku. Fakataba ilayya Utsman anikdamil Madinah. Kemudian sahabat Utsman mengirim surat kepadaku sahabat Abi Dzar agar aku datang ke Madinah, dipanggil ke Madinah. Faqadimtuha, maka datang siap aku sahabat Abi Dzar ke Madinah. Fakasura, maka alayya annas, maka berkumpul, menggerumutin. Alayya atasku annasu, siapa manusia, hatta ka'annahum lam yarawni, sampai itu orang itu seperti orang tidak pernah melihatku. Jadi orang baik dituduh, dianggap seperti orang tidak baik. Jadi dibolak-balik. Jadi prokes, anggap saja ya, kalau toh dia melanggar masalah aturan kesehatan, prokes, COVID, lebih jahat dari koruptor. Koruptor aja dituntut 2 tahun. Belum dibebaskan karena ini dan ini. Ini pelanggar prokes dituntutnya 6 tahun coba. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini sejarah tidak akan pernah dilupakan loh, di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita berhadapan di pengadilan, besok di akhirat juga berhadapan di pengadilan. Fakatsura alayya an-nas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dzalik. Fadzakartu dzalika li Utsman. Ketika aku ditanya tentang kejadian sebenarnya, ya aku sampaikan kepada sahabat Utsman. Faqala li, kemudian
menyampaikan li kepadaku. In syi'ta, kemudian setelah disampaikan cerita apa adanya, sahabat Utsman memberi saran kepadaku. In syi'ta, kalau kamu mau sahabat Abi Dzar, tanah haita, mengalah siapa kamu, keluar dari Sam, fakun taqriban ai minni. Maksudnya kamu tetap saya hargai dan kamu adalah teman dekat dengan aku. Kamu keluar dari Sam. Fadzakal ladzi anzalni hadzal manzil. Itulah cerita kenapa lalu aku tinggal di Ar-Rabdah. Itu ketika Zaid bin Wahab, seorang tabi'in, bertanya kepada sahabat Abi Dzar, kenapa kok tinggal di Rabdah? Akibat perselisihannya dengan oknum pejabat Muawiyah waktu itu. Tentang Al-Quran surat Taubah ayat 34. Penafsirannya, ijtihadnya. Jadi biasalah orang kayak begitu. Seperti kami, sebenarnya sedang berselisih. Tapi kami tidak pernah menjelaskan cerita sebenarnya. Pada waktunya, kalau sudah tepat, kami akan sampaikan kepada yang berkompeten tentang cerita sebenarnya. Walau ammaru alayya habasyian la sami'tu wa ata'tu. Andai saja yang memimpin aku itu orang Habasyi, orang Afrika hitam legam, orang biasa, aku akan taat. La sami'tu wa ata'tu. Itu loh ulama itu seperti itu. Enggak apa-apa aku mengalah, yang penting masyarakat tenang, mudah-mudahan oleh Allah lambat laun mendapatkan petunjuk. Cerita ini ada dalam Bukhari 1406, 4660, Fathul Bari, Juz 3, halaman 346 di sebelah kanan. Sampai 352 di sebelah kanan lagi. Wa kana yuhaddithuhum wa yaqul la yabitanna inda hadikum dinaru wa la dirham illa ma yunfiquhu fi sabilillah aw yu'idduhu li gharib. Fakataba Muawiyah ila Utsman in kana laka bisyam haja fab'ath ila Abi Dzar fakataba ilaihi Utsman an ikdam alayya faqadima. Wa sahih anna inkar Abi Dzar kana 'ala as-salatin alladziina ya'khuduna al-mala li anfusihim wa la yunfiqunahu fi wajhihi wal akhdhu bisyiddah fil amri bil ma'ruf wa in adda dzalika ila firaqil watan wa lam ya'murhu ba'da dzalika birruju' anhu li anna kullam minhuma kana mujtahidan. Jadi sahabat Abi Dzar ini lebih baik saya mengalah meninggalkan kota Syam daripada saya harus tidak bebas menyampaikan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya kalau bahasa kita. Yang terakhir Bukhari 1409, menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi itsnatain rajulin atahu Allahu malam fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kalau kita ketepatan dititipi sebuah harta, maka kita mohon agar kita dititipi juga harta, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang ditugaskan untuk membagi-bagi harta. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan, kalau ada hamba Allah yang diberikan ilmu, hikmah, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah tersebut, sehingga kita termasuk hamba yang dipercaya untuk menyampaikan berbagai ilmu untuk kebaikan kita semua. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan apabila kita memberi tanpa harus menyakiti, baik itu ilmu ataupun harta, jasa dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apabila kita memberi, jangan dibatalkan pahalanya dengan cara manni, mengundat-undat kebaikan kita, lalu juga menyakiti harga diri perasaan orang yang kita beri. Kalau tidak bisa memberi, qaulun ma'ruf, mari kita berusaha berbicara yang baik
Dan ketika kita tidak melakukan maksiat, itu pun bernilai ibadah. Wa maufirah. Dan kalau kita tidak punya apa-apa, memaafkan kekurangan orang lain, itu juga bernilai ibadah. Khairum min sadaqati yatba'uha adha, wallahu wani. Allah maha kaya, Allah maha halim, maha santun. Allah meskipun kaya, tapi Allah tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, orang yang diberi. Al-Baqarah 263, 264. Kajian ini bisa dilihat juga di dalam kitab Fathul Bari, juz 3, halaman 346, kanan sampai 354 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.